sampah diartikan sebagai benda bersifat padat, tidak dipakai, tidak diinginkan dan dibuang di mana saja. Kita masih banyak beranggapan bahwa sampah merupakan barang sepele dan membuangnya sesuka hati kita di mana saja kita berada. Tidak jarang kita melihat pemakai jalan raya seenaknya membuang sampah di depan dagangan tanpa merasa risih. Di pinggir jalan terlihat tumpukan sampah yang menyerupai gunung kecil, terpencar-pencar. Di parit-parit juga terlihat penuh oleh bermacam-macam sampah. Dari kejadian seperti ini, bisa dikatakan bahwa masyarakat belum menyadari bahwa sampah yang dibuang ini mempunyai dampak terhadap kesehatan, lingkungan masyarakat, dan menimbulkan kekumuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sampah. Iya nih sampah nak. Program Bank Sampah merupakan suatu sistem pengelolaan sampah secara kolektif dengan prinsip daur ulang. Metode ini bisa meningkatkan nilai ekonomis dari sampah kering, sementara masyarakat yang bertindak sebagai nasabah bank juga akan mendapatkan keuntungan. Mereka bisa punya tabungan yang bisa diambil sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah proses pemilahan sampah yang dilakukan oleh pengelola bank sampah di RW 07 Desa Cinanjung. Ini adalah proses pemilahan dari sampah berdasarkan jenis, mulai dari kertas, duplek, plastik, plastik PP, PE, dan jenis kresek atau limbah yang lainnya yang dapat didaur ulang. Ini adalah mungkin hasil yang di pengepulkan di hari ini di warga RW 07. Jumlah kepala keluarga di Desa Cinanjung itu kurang lebih 350 kepala keluarga atau sekitar 12.500 jumlah penduduk. Kalau melihat dari data di Kementerian Lingkungan Hidup, rata-rata sampah yang dihasilkan per orang itu menyumbang 0,8 kg. Jadi kalau dikalkulasikan dengan jumlah penduduk Desa Cinanjung, per orangnya sekitar kurang lebih 12.500 jumlah jiwa dikali 0,8 itu sekitar 10 ton per hari yang sampah yang mungkin yang dihasilkan. Untuk penyuluhan secara langsung memang sudah, dengan diantaranya itu dengan pembuatan tong sampah itu pada tahun kemarin yang dianggarkan dari dana desa, itu ada di beberapa RW di Sepup Desa Cinanjung. Ya,
Biasanya emang masyarakat, saya pribadi ada tempat khusus untuk buang sampah gitu. Jadi ada cekungan gitu di tanah, kita bikin buat buang nantinya di situ, dikumpulin di situ. Mau organik atau anorganik juga di situ sama. Dibakar untuk terutama plastik kita bakar. Untuk kebiasaan masyarakat kebanyakan desa Cinanjung tentang buang sampah itu kebanyakan yang mungkin ada yang dibakar, ada yang dibuang di kali, dan sedikit mungkin hanya yang kita ketahui seperti itu. Dampak sendiri untuk dampak kebiasaan yang buruk seperti itu, nah itu kemungkinan kalau untuk sisa pembakaran, asap dari pembakaran itu setidaknya sangat jelek untuk kesehatan atau polusi udara, dan untuk yang dibuang di kali mungkin itu menjadi penyumbang banjir karena posisi desa Cinanjung itu berada di hulu Das Citarik. Dari kami mungkin terus mengedukasi tentang pengolahan masyarakat, yaitu dimulai dari rumah tangga sendiri dengan cara dipilih, nah itu mungkin dipisahkan antara organik dan anorganik yang nantinya sangat mudah untuk mengaplikasikan atau mengolahnya. Setelah terkumpul banyak, sampah tersebut dikirim ke bagian pengolahan dan diolah dengan cara digiling dan dilebur ataupun dibakar. Dan kemudian hasil leburan tersebut baru bisa dikirim ke tempat pembuatan kerajinan atau ke pabrik yang membutuhkan bahan daur ulang. Nah, dalam kondisi seperti ini, sampah yang dibakar yaitu berupa sampah plastik atau berjenis kresek yang tidak mengandung elemen foil ataupun PPC, sehingga dalam proses pengolahan tidak menyebabkan bau. Masukan dari kami untuk pengelola bank sampah yaitu diharapkan untuk pengelolanya mungkin saat ini karena masih belum ada sedikit ataupun arahan dari kami, tetap mungkin untuk bisa mengolahnya sendiri, bermandiri, karena nanti mungkin tidak menutup kemungkinan untuk berintegrasi karena ada program-program dari desa yang lain seperti TPS 3R dan yang lain. Responnya sangat bagus karena selain sangat-sangat membantu masyarakat juga, membantunya mungkin dari membuangnya juga mungkin lebih lebih efisien gitu kan, dan lebih bermanfaat juga karena ada nilai ekonomis lah seperti itu. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani permasalahan sampah dengan cara diolah, dan selanjutnya untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat. Misalnya untuk kerajinan yang dimiliki nilai ekonomi. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah, mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Masyarakat dapat sewaktu-waktu mengambil uang pada tabungannya saat tabungannya sudah terkumpul banyak. Imbalan yang diberikan kepada penabung tidak hanya berupa uang, tetapi ada pula yang berupa bahan sembako.